untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, para pemirsa Asil TV semuanya, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena di kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dimudahkan untuk kembali berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa bermohon salawat dan salam kita bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran beliau serta sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan menjawab persoalan-persoalan antum yang dilayangkan melalui pertanyaan, melalui pesan singkat di layanan WhatsApp di 0811 755 0606. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan menelpon ke nomor tersebut dengan kondisi ataupun memperhatikan beberapa hal yang pastinya lebih fokus ke pesawat telepon antum untuk mematikan pesawat televisi atau mengecilkan volume televisinya. Ini agar memungkinkan atau lebih memudahkan jawaban yang akan antum terima nantinya lebih jelas dari guru kita. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar antum di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Khair, Ustaz ya. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz. Untuk antum mudah-mudahan dijaga Allah berserta keluarga, dan kita juga bermohon untuk menjaga seluruh guru-guru kita dalam menyampaikan ilmunya. Baik, Ustaz, mohon izin kita untuk langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Kita, ini pertanyaan dari medis sepertinya Ustaz, dari tenaga laboratorium. Ustaz, ana hendak bertanya seputar bisnis laboratorium Ustaz. Yang biasa kita hadapi dalam bisnis laboratorium itu adalah setelah dokter mengirim pasien ke lab, maka pihak lab akan memberikan insentif kepada dokter tersebut dengan jumlah tertentu. Misal itu 20% dari uang yang dibayarkan oleh pasien tadi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nabi SAW mengatakan, hadayal ummali ghulul. Hadiah diberikan kepada orang yang bekerja, maka itu adalah harta yang haram. Maka dalam kasus tadi, kalau dokter tadi yang merekomendasikan itu adalah karyawan, ya, di tempat rumah sakit atau di klinik, lalu dia merekomendasikan, dia tidak boleh menerima dan laboratorium tidak boleh memberikan fee kepadanya. Lalu kalau laboratorium ingin memberikan hadiah dan fee, berikan kepada tempat dia bekerja, seperti rumah sakitnya atau kliniknya. Ini kami ada pasien direkomendasikan oleh dokter Fulan, ini kami kirimkan fee untuk beliau, tolong mohon kebijakan dari rumah sakit untuk meneruskan atau mempertimbangkan atau terserah pihak rumah sakit. Ya. Adapun kalau klinik atau rumah sakit itu milik dokter itu sendiri, alhamdulillah tidak ada masalah. Karena tidak termasuk dalam hadis tadi hadiah untuk karyawan, karena dia adalah pemilik, bukan karyawan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara yang bertanya mengenai bisnis laboratorium ini, khususnya untuk yang ditanyakan, bisa memahami dari jawaban Ustaz dan menjadi ilmu untuk kita semua. Jadi diserahkan ke pihak rumah sakit, bukan ke personalnya Ustaz ya. Baik, kita
Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ustadz, beberapa pemberi utang ketika mensyaratkan tambahan jika pengutang membayar lewat tempo, itu beralasan bahwa uang yang mereka pinjamkan seharusnya bisa menjadi modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka bagaimana cara Islam menanggulangi kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman, Ustadz? Nah, Memang itu konsekuensi Anda beri pinjaman. Imbalannya dari yang meminjam ini kan sedang susah. Orang susah Anda minta imbalan, berarti sifat kemanusiaan Anda dipertanyakan. Lalu, siapa yang berimbalan? Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberikan pinjaman 2 kali, faka'annama tasaddaqa marratan, bagaikan dia bersedekah 1 kali. Ada yang pinjam teman Anda 100 juta selama sebulan, setelah itu dia kembalikan ke Anda. Setelah itu ada adik ipar atau adik sendiri butuh pinjaman 100 juta. Anda pinjamkan ke dia, lalu dia kembalikan setelah sekian hari. Ini dituliskan pahala Anda bersedekah 100 juta. Saya tidak yakin ada orang yang berani bersedekah 100 juta. Tapi kalau orang meminjamkan banyak, ya, memang imbalan Anda tidak bisa menggunakan dana itu dari syariat, bukan dari Allah Azza wa Jal, bukan dari pihak yang meminjam. Wallahu a'lam. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Jadi balik ke personalnya lagi, ini lebih mementingkan pahala atau seperti apa? Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah halal mensyaratkan biaya pembatalan pada transaksi jasa? Misal Ustaz, tidak dikenakan biaya jika pembatalan 14 hari sebelumnya, tetapi akan dikenakan biaya 50% dari transaksi jika pembatalan 7 hari sebelumnya, dan akan dikenakan 100% jika dari nilai transaksi pembatalan itu pada hari transaksi tersebut. Ini seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau Anda berikan sanksi, siapa yang mau disanksi? Lalu bagaimana caranya? Anda minta DP atau dia bayar penuh, sehingga pada waktu dia membatalkan, Anda mengatakan kami tidak bisa membatalkan karena sudah terikat dengan Anda, kecuali kami mendapatkan konsumen baru di waktu yang sama, maka kami mengembalikan uang Anda. Andai tidak kami temukan konsumen yang bisa, karena Anda batal, uang Anda hilang 100% pun boleh. Tidak perlu 14 hari, 7 hari, 3 hari, sehari, tidak perlu. Uang Anda atau fee atau DP Anda hilang 100% dibolehkan oleh syariat. Baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa paham. Meskipun ini disyaratkan di awal antara penjual dan pembeli, Ustaz, atau sepakat itu memang tidak dibolehkan juga, atau seperti apa, Ustaz? Bukan tidak dibolehkan. Nah, Boleh, cuman praktiknya seperti apa? Anda denda dia nggak jadi menggunakan. Gimana cara mendendanya? Kecuali kalau sudah dia bayar DP atau dia bayar full. Bisa dipahami? baik. Jadi mau didenda, ya bayar aja belum, gimana dia mau didenda? Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga ini bisa menjadi jawaban untuk antum yang bertanya dan menjadi ilmu untuk kita semua. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811755606. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung, silahkan menelpon ke nomor tersebut untuk lebih jelas jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita nantinya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ustaz, jika kita bekerja di sebuah toko, suatu saat kita ngebon, Ustaz, untuk membeli sabun, sampo, dan semacamnya tanpa sepengetahuan atasan kita.
namun kita menulis utang atas transaksi tersebut di sebuah buku yang mana utang itu baru akan dibayar saat kita sudah punya uang. Maka ini seperti apa hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini dinamakan berkhianat. Dan orang yang berkhianat adalah pelaku dosa besar. Karena Anda mengambil harta orang yang dia amanahkan kepada Anda. Lalu Anda berkhianat. Kalau memang Anda membutuhkan, Anda sepakati dari awal, Pak, boleh saya ambil kebutuhan harian dari tempat toko? Boleh, tapi dicatat, kata si bapak, dalam buku transaksi atau transaksi. Kalau menggunakan aplikasi pembayaran, catat di sana. Ya, nanti kan ketahuan di akhir bahwa sudah dibayar atau belum. Seperti itu. Kalau dia melarang sama sekali, ya jangan dilakukan. Karena dia khawatir bila dari yang kecil-kecil diizinkan, nanti dia merasa yang besar pun diizinkan tanpa dia minta izin. Sekarang mungkin barang harian, nanti mungkin diambilnya barang yang lain dengan harga yang besar. Ya, maka sebaiknya Anda yang bekerja, yang dibutuhkan dari seorang pekerja itu sifat amanah. Allah mengatakan, Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling layak untuk engkau angkat bekerja adalah orang al-qawiyyu al-amin. Kuat, artinya punya kapasitas untuk melakukan pekerjaan dengan baik, profesionalisme. Kemudian yang kedua adalah al-amin, itu yang dapat dipercaya atau amanah. Kalau Anda melakukan tadi diam-diam tanpa minta izin kepada kesepakatan, hilang sifat amanah dari Anda. Bila sifat amanah hilang dari diri Anda, Anda tidak layak untuk menjadi karyawan. Dan tentunya tempat yang Anda bekerja tidak akan diam. Kemanapun nanti Anda bekerja, dia akan memberitahukan, si fulan punya adab tidak baik sebagai karyawan, maka jangan pernah mau angkat dia menjadi karyawan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk saudaraku yang bertanya mengenai persoalan ini. Intinya di komunikasi dan juga amanah serta adab yang perlu kita jaga untuk sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Baik, kita akan lanjut membacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, jika kita bekerja Ustadz, di daerah saya ada sebuah kebun stroberi yang jika membayar sejumlah tertentu ketika kita akan masuk atau memasuki kebun tersebut, maka bisa makan sepuasnya, Ustadz. Namun, jika kita ingin membawa pulang buahnya, maka harus ditimbang dulu buahnya. Itu kemudian bayar lagi sejumlah tertentu. Bolehkah kita memasuki kebun tersebut atau bagaimana hukumnya, Ustadz? Nah. Boleh, tidak ada masalah. Ada horor, iya kecil. Tidak mungkin orang masuk ke kebun stroberi, makan stroberi 5 kilo, mana ada. Paling dia makan ya satu mangkuk kecil, biasanya seperti itu. Paling 10 biji, 15 biji udah enak. Ya. Ini hukumnya boleh. Ketika pulang ditimbang juga boleh. Ada masalahnya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi juga untuk saudaraku yang bertanya dan ilmu untuk kita semua mengenai pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 0811 755 0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz,
Kami 4 orang bersaudara, Ustadz, memiliki sebidang tanah warisan. Sebelumnya kami tidak berniat untuk menjualnya. Namun karena adanya keperluan dari salah seorang saudara, maka tanah tersebut kami berniat menjualnya. Apakah setelah 1 tahun kami harus mengeluarkan zakatnya, Ustadz? Dan bagaimana seandainya tanah tersebut belum terjual dan harganya pun belum tahu berapa kemungkinan terjual? Berapakah kami harus mengeluarkan zakatnya? Naam, Ustaz. Kalau terjual dan bagian masing-masing semuanya di atas nisab, pada saat penerimaan uang belum ada zakat. Adapun setelah uang diterima masing-masing dan di atas nisab tadinya, sudah setahun berlalu, ya mungkin ada terpakai, mungkin tambah dengan uang yang lain di atas nisab, maka ketika itu dikali 2,5%. Ternyata kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Intinya tidak ada zakat penjualan rumah warisan. Yang ada adalah kalau salah seorang dari Anda adalah pedagang properti. Pedagang properti. Ya, dia bisnisnya jual beli rumah, ingin properti. Lalu dia mengatakan kepada Anda semua, ini boleh saya beli dari Anda semua, ya berapa harganya, sekian-sekian. Lalu kemudian dia jualkan dengan harga kelebihan. Ini bagi dia, iya, bagi dia terkena zakat walaupun tidak laku bila sudah sampai haulnya, karena dia menjadikannya sebagai barang dagangan. Adapun warisan yang Anda jual bersama tadi bukan sebagai barang dagangan, tapi mencairkannya menjadi uang karena butuh uang. Ini bukan pedagang, tapi ini BU, butuh uang. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga pertanyaan ataupun jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa menjadi solusi untuk antum yang bertanya untuk persoalan ini mengenai rumah warisan yang akan diniat untuk dijual, seperti apa zakatnya dan seperti apa juga pembayarannya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil menunggu telepon antum di 0811755606. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya waris yang meninggalkan rumah yang sudah direnovasi oleh kakak tertua, Ustadz? Apa tetap dibagi sama atau harus dikurangi nilai pembagiannya? Nah, Ustadz. Tergantung niat kakak yang merenovasi tadi. Apakah niat merenovasinya adalah ingin memperbaiki rumah orang tua tanpa ada imbalan hadiah, berarti semua dibagi waris sama. Tapi kalau waktu itu orang tua mengatakan, ini kondisi rumah sudah tidak layak untuk kami huni, udah bocor. Lalu dia bilang, abang yang paling tua, ada kemampuan, ada. Tapi kata dia, suatu saat saya butuh dananya, berarti bentuknya pinjaman, iya. Nah, ketika kemudian wafat, itu rumah jadi waris, dikeluarkan dulu besaran pinjaman. Sisanya baru dibagi waris. Baik, apa perlu disampaikan ulang kepada kakak yang renovasi atau seperti apa Ustaz niatnya itu? Nah, kalau dia diam, berarti niatnya adalah nyumbang. Nah, kalau dia ngomong, ya tak ketahuan lah niatnya apa. Harus disampaikan Ustaz ya. Nah, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga yang bertanya mengenai rumah waris yang direnovasi ini oleh saudara ini perlu komunikasi lagi sebelum kita membagi warisan. Dan jelas seperti apa dan bagaimana hukumnya dan juga seperti apa niat kakak tadi itu perlu disampaikan kembali untuk sebelum dibagi warisnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya Ustaz, Ana diberikan
rahimahullah, ayah Anda diberikan, ayah yang sudah meninggal ini maksudnya, saham di BPRS yang beliau dirikan sendiri, Ustaz. Apakah status saham tersebut milik Ana atau jatuhnya kepada harta waris? Ana ini ada 6 bersaudara. Naam, Ustaz. Ya, orang tua bila menghibahkan, memberikan hadiah, wajib adil. Nabi mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak. Bila satu dikasih, yang yang lain tidak dikasih, maka ini perbuatan zalim si ayah. Perbuatan zalim sah atau tidak? Jawabannya tidak. Dengan demikian, ya, dibagi waris juga. Kecuali saudara-saudari yang lain, anak-anak yang lain mengikhlaskan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya tentu bisa memahami dari jawaban Ustadz mengenai pertanyaan tersebut, dan kemungkinan juga ini adalah ilmu untuk kita semua. Coba kita terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Umu Adi di Sulawesi, Ustaz. Umu Abi di Sulawesi. Iya. Nah, Ustaz, silakan pertanyaannya kepada. Mau bertanya tentang warisan, Ustaz. Nah, silakan Ibu. Ada seorang bapak meninggal. Kemudian dia meninggalkan satu istri, 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan 1 ibu, Ustaz. Nah. Bagaimana pembagiannya, Ustaz? Kemudian ini ibunya, Ustaz, sudah meninggal, belum dibagikan warisannya. Apakah dialihkan juga ke, apakah setelah dibagi nanti dikasihkan ke ahli warisnya? Ibu dari yang meninggal itu apakah masih punya orang tua? Bapak tadi yang meninggal, Ustaz, masih ada mamanya. Iya, si bapak yang meninggal itu ibunya masih hidup. Iya, waktu meninggal itu masih hidup, Ustaz. Si ibunya ini masih hidupkah bapak ayah ibunya? Tidak, meninggal nih. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Kau sudah meninggal dan dia pun suaminya masih ada? Suaminya siapa ini, Ustaz? Karena Anda bertanya ibu, itu suaminya si ibu. Oh iya, sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka warisan tidak ada. Ketika dibagi, hanya dibagi kepada anak-anak dari yang meninggal, si bapak yang meninggal yang pertama. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki-lakinya berapa orang tadi? 1 orang anak laki-laki, Ustaz. Dibagi 5. Anak laki-laki 2/5, 2/5. Anak perempuan 1/5. Afan, Ustaz, yang saya tanyakan, Ustaz, pembagiannya begini. Seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan seorang Suami istri. ini namanya siapa? Namanya Mansur, Ustaz. Mansur meninggal. Ketika Mansur meninggal, ibunya dapat 1/6. Ya, ibunya 1/6. Istrinya 1/8. Nah. Sisanya anak. 6 dengan 8, 24. Ibunya dapat 4/24. Istrinya dapat 3/24. 3 ditambah 4, 7. 24 dikurang 7, 17. 17 dibagi 5. Anak laki-laki 2, perempuan 1. 17 dibagi 5 ada pecahan, maka kemudian 5 dikali 24. 5 dikali 24 berarti 120. 120 berarti untuk ibunya dapat tadi 4. 4 kali 5, 20 plus 120. Untuk istrinya
3 dikali 5, 15 per 120. Untuk anak laki-laki, masing-masingnya 30 per 120. Anak perempuannya 15 per 120. Ya, terus Halo Ibu. Bisa diulangi kembali tadi ibunya dapat berapa? Berapa per 120 berapa tadi? nah, dia 4 per 24 karena dikali 5, 20 per 120. 20 per 120. Ya, istrinya 15 per 120. 15 per 120. Anak laki-laki Tadi 17 kan ya? Masing-masing 34, 34. 34 per 120 Ustaz ya. Iya. Anak perempuan 17 per 120. Iya. Oh, ya maaf Ustaz. Ya, kemudian ini kan ibunya meninggal, kemudian berarti diberikan kepada ahli warisnya Ustaz ya bagiannya ibu ini. Kepada Karena sudah meninggal. dia ada anak, ibunya masih punya anak? Iya, punya anak Ustaz. Cuma nanti saya tanyakan berapa anaknya karena Ya, enggak sempat karena tanyakan dibagikan kemarin. ke anaknya. Oh, maaf Ustaz. Ya, bisa aku khair Ustaz. Oh iya. Allah barik fiik. Itu saja Ibu. Masih bisa tambah satu lagi? Baik. Fadhol Ibu. Iya. Kemudian satu orang lagi Ustaz. Seorang ayah juga meninggal Ustaz. Seorang Namanya? bapak meninggal. Namanya anaknya satu siapa tadi? perempuan. Mansur. Itu juga ayah. Sekarang meninggal siapa? Abdullah Ustaz. Allah meninggal. Terus Iya. Meninggalkan satu istri, satu anak perempuan. Kemudian istri 1/8, satu anak perempuan 1/2. ya seperti lah. Kemudian punya saudari satu, saudara laki-laki satu yang meninggal ini. Dia ngambil sisanya. 4 untuk saudari, untuk anak perempuan. 4/8 anak perempuan, 1/8 untuk istrinya, tinggal 3/8. 3/8 dibagi untuk saudara-saudarinya. Berapa jumlah saudara-saudarinya? Satu perempuan, satu laki-laki. Bagi 3. Tadi 3 bagi 3 kan ya? Tadi kan 3 sisanya bagi 3 pas. Oh, na'am Ustaz. Ya. Iya. Boleh diulang? Iya, Afwan, boleh diulangi? Istri tadi dapat berapa? Berapa? 1/8. 1/8, 1/8 ya. Ya, anak 4/8. 4/8 ya. Berarti 3/8 ini untuk saudaranya Ustaz ya. Saudara 2/8, saudari 1/8. Oh, na'am Ustaz. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu di Sulawesi mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dari perkara warisan yang sudah ditanyakan kepada guru kita, dan mudah-mudahan ini menjadi jelas karena sudah melakukan panggilan langsung atau telepon langsung kepada guru kita. Ya, udah. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari menunggu telepon antum yang ingin bertanya langsung, silahkan menelpon seperti ibu kita yang di Sulawesi tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Ana mau bertanya, apakah nilai ruko yang kita ambil manfaatnya berupa kontrakan tiap tahun, itu kita wajib menghitung zakatnya per tahun juga Ustaz? Apakah nilai zakatnya dari nilai kontrak atau seperti apa Ustaz? Nah, Kalau ruko Anda kontrakkan per tahun, namanya 200 juta. Ketika Anda terima, ya, langsung ketika itu, ini belum menjadi milik sempurna. Maka tidak ada zakatnya sampai nanti setelah berakhir 1 tahun. Setelah berakhir 1 tahun, maka milik Anda 200 juta tadi. Kalau masih ada dan sampai nisab, digabung dengan uang yang lain.
kapan uang yang lain jatuh tempo zakat, disamakan. Kalau uang tadi baru Anda terima habis 2 bulan baru habis, maka tidak ada zakatnya sama sekali. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang antum melontarkan, dan ini untuk kita semua. Kita ke satu pertanyaan terakhir Ustaz sepertinya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa pula hukum menggabungkan modal usaha kita dengan non-muslim Ustaz? Nah, hukum asal bekerja sama dengan non-muslim dibolehkan dengan syarat bahwa ada kesepakatan dia tidak melakukan transaksi melainkan dengan izin Anda, karena dia tidak mengerti halal dan haram. Dan bila dia melakukan suatu hal yang haram, dia wajib untuk berhenti. Kalau dia mau, ya, tidak ada masalah. Halal Anda bertransaksi kerjasama seperti Anda membeli saham perusahaan non-muslim. Bila bergerak di bidang hal yang halal, kemudian tidak melakukan riba dalam transaksinya dan dalam permodalannya. Wabillahi taufiq. baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga ini menjadi ilmu untuk yang bertanya. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita untuk hari ini, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Wani wa akhwati fillah, bahwasanya sebagai makhluk di dunia ini, yang mencipta kita telah membuatkan aturan dalam hidup kita, yang bila makhluk itu menentang aturan tersebut akan merusak dirinya dan ciptaannya yang lain. Dan Allah telah menurunkan kitabnya kepada kita dan mengutus nabinya untuk mengajarkan seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam transaksi keuangan, mendapatkan, mengelola, dan mendistribusikannya. Maka wajib bagi Anda semuanya mempelajari syariat Allah agar bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan jawaban oleh guru kita dari antum yang mengirimkan di 081175500606. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Insya Allah di pekan depan kita akan bersama guru kita lagi untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Tetap setia di Asil TV. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media
Di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara